Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Fitri Apriani Hakim, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Rawabadak Selatan 01 Pagi Jakarta Utara. Nah, hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Kakak Anggi. Hai. Nah, beliau adalah wali kelas dari kelas 5A. Gitu. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam Wipit. Apa kabar? Alhamdulillah baik Wipit. Alhamdulillah hari ini Ipit mau ngelakuin percakapan praobservasi nih Kak Anggi. Boleh. Oke, nah proses dan tujuannya adalah percakapan praobservasi ini agar Kak Anggi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran. Jadi bisa dapat pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak gitu. Iya, baik Wipit. Silakan tanya apa? Oke, nah tujuan observasi ini juga Kakak Anggi untuk mengevaluasi nih jalannya pembelajaran yang nanti Kakak Anggi lakukan. Gitu. Tapi sebelumnya Ipit mau nanya sedikit. Boleh? Apa tuh Wipit? Oke, yang pertama sih Ipit cuma mau nanya nih, Kakak Anggi ini kan akan melakukan Ipit akan turun nih ke kelasnya Kakak Anggi. Tujuan dari pembelajaran yang Kakak Anggi akan lakukan ini apa gitu? Apa sih yang mau Kakak Anggi capai? Baik Wipit. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, saya akan memastikan siswa itu memahami tentang cerita fiksi dan non-fiksi dan beserta unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Kemudian kita juga akan menyangkut pautkan dengan majas-majas yang terdapat dalam cerita tersebut. Gitu. Widih, kayaknya seru nih Kakak Anggi. Iya, Wipit. Terus gimana nih? Maksudnya area apa sih yang akan Kakak Anggi targetin nih pembelajaran ini? Kakak Anggi mau targetin apa sih buat anak-anak? Iya. Di sini saya menargetkan pada 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk Oke. pengetahuannya sendiri, siswa-siswa diharapkan dapat memahami tentang kategori yang namanya fiksi dan non-fiksi ya. Terus Oke. yang kedua adalah keterampilan. Siswa-siswa pun diharapkan untuk dapat membaca teks melalui teks yang ada di dalam buku. Nanti akan ada cerita-cerita tentang berbagai hal ya yang ada di dalam buku tersebut ya. Oke, jadi pelajaran kali ini adalah kita anak-anak nih akan mempelajari tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Iya. Terus unsur intrinstiknya ya Kak Anggi. Iya. Terus majasnya, waduh, bahasa banget nih teman-teman. Terus ditambah lagi anak-anak bukan ditargetkan sih, tujuannya adalah diharapkan anak-anak bisa membacakan teks tersebut gitu ya Kak Anggi. Iya. Oke, nah selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Kakak Anggi terapkan? Baik dari segi strategi, model, ataupun metode tuh Kakak Anggi mau menerapkan seperti apa sih? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran emosional yang komparatif dan learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan-penugasan. Masya Allah. Jadi Kakak Anggi tuh akan melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Terus integrasi lagi nih sama sosial emosional. Nah, modelnya adalah cooperative learning dengan metode ya tadi di dalamnya ada diskusi kelompok ya Kakak Anggi, Iya, terus tanya jawab, penugasan dan terakhir evaluasi mungkin ya Kakak Anggi. Iya, benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih bagaimana dengan media? Kakak Anggi tuh akan gunain media apa sih gitu loh? Oke, yang pertama adalah media membaca cerita ya. Nanti akan ada murid yang membaca cerita. Terus ada juga kita games ya. Games itu dari games quizzes ya. Nanti anak-anak akan berkelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pop up di layar infocus seperti itu. Oke.
Gak sabar nih teman-teman, kayaknya seru banget ya, ada permainannya, ada diskusi kelompok, terus ada yang baca cerita, keren banget nih Kakak Anggi. Terus untuk kegiatannya, Kakak Anggi tuh akan melaksanakan kira-kira kapan sih? Kegiatan pembelajaran kali ini akan dilakukan pada hari Kamis depan pada jam pertama dan jam kedua. Oke. Nah, terus saya izin Kakak Anggi. Ya. Saya izin mau ikut supervisi di kelas Kakak Anggi. Terus ikut catat nih perkembangan pembelajaran anak-anak. Nah, setelah saya di kelas, kita ngobrol lagi boleh nggak? Boleh, Bu Ipit. Waduh, alhamdulillah ya teman-teman, kita diizinin masuk di kelasnya Kakak Anggi. Selanjutnya nih Kakak Anggi, aduh banyak ya pertanyaannya ya, maaf ya Kakak Anggi. Nah, selanjutnya apa sih yang Ibu atau Kak Anggi rasakan setelah kita ngobrol kayak gini? Kak Anggi ngerasanya gimana? Ya, saya mendapatkan kira-kira gambaran tentang media yang akan digunakan pembelajaran dan kita lebih siap ya untuk menghadapi supervisi kali ini, karena sebelumnya udah kita merancang pembelajaran ya, sudah dikuatkan lagi oleh pertanyaan-pertanyaan Bu Ipit ya. Seperti itu Bu Ipit, kayaknya pembelajaran kali ini bakalan antusias banget nih untuk pembelajaran kali ini. Masya Allah, santai aja ya Kakak Anggi, Ipit mah cuman main aja ke kelas ya guys ya, kita main aja ke kelas. Nah, lanjutnya nih Kakak Anggi, kira-kira sebelum memulai pembelajaran biasanya Kakak Anggi itu diskusi dulu nggak sih apakah sama Ibu Walisa selaku kepala sekolah atau rekan sejawat, minta komunikasi lah kayak gimana ya gitu, ini bagus nggak ya gitu nggak sih Kakak Anggi? Iya, banyak sih saya suka berdiskusi walaupun beda jenjang gitu ya. Kita suka tukar pikiran untuk mencari apa sih yang sekarang lagi tren atau yang lagi hits untuk pembelajaran anak supaya tidak bosan ya, biasanya seperti itu. Iya bener ya Kakak Anggi, jadi kita memang jadi guru harus up to date juga ya Kakak Anggi. Nah, sedikit info nih guys, Kakak Anggi adalah guru yang inovasi karena dia melibatkan media sosial seperti IG atau TikTok untuk pembelajarannya. Saya nggak sabar nih, kalian juga pasti nggak sabar kan? Nah, selanjutnya terakhir nih Kakak Anggi, manfaat dari pembelajaran manfaat pembelajaran hari ini tuh Kakak Anggi harapinnya apa gitu ke anak-anak? Ya, saya mengharapkan siswa-siswa bisa memahami perbedaan antara cerita fiksi dan cerita non fiksi dengan secara detail ya, dengan secara oh ini ya gambaran-gambarannya gitu. Oke bener. Iya kadang kan kalau bahasa juga agak bikin anak ngantuk ya, tapi mudah-mudahan kali ini kayaknya seru nih, soalnya aku lihat kayaknya ininya Kakak Angginya juga banyak nih ide-idenya gitu. Iya. Terima kasih ya Kakak Anggi sudah diluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama. Terima kasih juga waktu dan diskusinya. Sampai ketemu nanti kita di kelas pas observasi hari Kamis depan, oke? Iya. Siap Bu Ipit. Oke. Kayaknya sekian ya teman-teman untuk coaching hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelumnya Ibu pengen tanya, yang gak masuk hari ini siapa ya? Nah, ya. Anak-anak bisa buka halaman 25. Ya, di bab ini kalian akan diperkenalkan tentang unsur intrinsik di dalam cerita ya. Nah, di halaman 28 ada cerita tentang apa? Kelinci dan burung pipit ya. Di sini di halaman 28 ada cerita tentang kelinci dan burung pipit. Nah, hari ini akan dibacakan. Yuk, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Nanda Febi.
Bang, langsung baca aja. Ini dulu. Kelinci kecil dan burung pipit. Aduh, sakit. Oke, terima kasih kepada Nanda Febi yang sudah menceritakan tentang apa? Iya, kelinci dan burung pipit. Oke. Nah, di sini di halaman 31, ya, lihat dulu ya di halaman 31. Ya, di sini ada unsur cerita intrinsik ya, unsur intrinsik di dalam cerita. Nah, di situ ada judul, ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar belakang, ada latar cerita, ya. Di setiap cerita itu pasti ada unsur-unsur intrinsiknya, ya. Yang dari temanya, ya. Itu tuh tentang apa sih? Coba, yuk kita bedah cerita yang tadi, ya. Nah, di situ apa isi dari cerita tersebut? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, isi dari cerita kelinci kecil dan burung pipit. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Apa sih isi cerita tersebut? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa? Yuk. Yuk. Bisa yuk. Yuk. Marlin yuk. Coba menurut kamu, apakah isi cerita tersebut? Temanya tentang kelinci kecil dan burung pipit. Ya. Amanat apa semua. Amanatnya agar kita tidak mencuri dan mengikuti kelinci tersebut. Iya, betul sekali ya. Tadi itu kelincinya lagi mencuri ya. Terus dia kenapa? Iya, jatuh tersandung ya. Itu tuh amanatnya kita diajarkan sama cerita tersebut, kita nggak boleh mencuri yang bukan haknya. Tadi apa yang dicuri? Wortel milik mana yang tokoh jahat, mana yang tokoh baik, atau di sini dibilangnya tokoh antagonis sama tokoh protagonis ya. Siapa sih yang tokoh antagonisnya? Yang tokoh yang jahatnya? Iya. Kenapa dia dibilang jahat? Mencuri. Ya, karena mencuri wortel. Ya, kalau yang baik atau tokoh protagonisnya? Burung pipit ya. Kayaknya udah pada paham belum sih? Udah. Semua kan? Ya. Boleh dikeluarkan spidolnya biar Ibu bagikan untuk papannya ya. Ntar ambil punya Ibu. Papan dan spidolnya. Ya, angkat papan dan spidolnya. Ada semua? Ya, kelompok 1, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada. Oke, Ibu 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Dongeng, puisi, dongeng. Ini dongeng ya. Oke. Kita jawab ya. Yang benar siapa?
Kita hitung jumlahnya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Maju ke depan. Yang ini Bu. Ya. Yang ini Jam. Ya. Terus aja lagi. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki 4, memiliki ekor pendek dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidupnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Ukuran. Beberapa jenis kelinci berukuran kecil sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kg. Sedangkan jenis kelinci yang berukuran lebih besar panjangnya bisa mencapai 50 cm dengan berat mencapai 5 kg. Setelah berumur 4-5 minggu, bayi kelinci sudah dapat mencari makanan sendiri. Makanan. Kelinci adalah hewan herbivora. Kelinci umumnya memakan sayur-sayuran, rumput, dan beberapa jenis buah. Perkembangbiakan. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah berumur sekitar 6 bulan, kelinci sudah dapat memproduksi. Kelinci dapat melahirkan 3-4 kali setahun. Setiap melahirkan bisa mencapai 3-8 bayi kelinci. Sayangnya di alam liar hanya sebagian kecil bayi kelinci yang lahir dapat bertahan hidup lebih dari setahun dan menjadi kelinci dewasa. Kelinci adalah hewan yang mudah beradaptasi. Kelinci juga terlihat lucu dan mengemaskan. Banyak orang menjadi kelinci sebagai hewan peliharaan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Nijam. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Nijam. Oke, itu tadi tentang serba-serbi kelinci ya. Oke, kemudian kita balik ke halaman 38. Oke. Oke, tadi kita sudah baca tentang serba-serbi kelinci. Yang baru saja kita baca ya. Oke, di situ ada topiknya. Topiknya apa sih? Topiknya adalah kelinci ya. Tujuan menuliskannya adalah menuliskan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelinci. Oke. Terus, nah di sini ada pembukaan tentang gambar ya. Pembukaan dan latar belakangnya ya. Yang pertama, di sini ada ide pokok ya. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok itu suatu informasi yang terdapat di dalam paragraf. Nah, di sini di paragraf 1 ada ide pokoknya yaitu ukuran kelinci dan apa gitu ya. Terus perkembangbiakannya gimana? Ya. Oke. Yuk kita balik ke halaman 40 ya. Ya, balik ke halaman 40. Dibuka halaman 40-nya sayang. Ayo, nah di sini setelah membaca penjelasan tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, jawablah pertanyaan di bawah ini, ya. Hah? Boleh? Termasuk dalam jenis apakah teks kelinci dan burung pipit? Ayo, yang bisa jawab siapa? Termasuk dalam jenis apakah kelinci dan burung pipit? Ayo, jenis apa? Fiksi ya, fiksi atau dongeng ya. Benar, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, yang kedua ya,
termasuk dalam jenis apakah teks serba-serbi kelinci? Yuk. Gantian dong. Gantian. Non fiksi. Jangan ada jawaban dari dia. Oke, lanjut lagi. Jika teks tersebut dibuat dalam buku, termasuk dalam jenis buku apakah kedua teks tersebut? Ayo. Masuk kamus. Jika teks tersebut dimuat dalam buku, termasuk dalam jenis apakah buku tersebut? Cerita? Ayo. Buku apa kira-kira? Jika teks dimuat dalam buku, termasuk ke dalam jenis buku apakah kedua teks tersebut? Gambar. Boleh gambar. Ya, gambar sampulnya. Oke. Terus dengan apa kalian membedakannya? Gambar boleh, ya. Dapatkah kalian membedakan dari isi tulisannya? Dengan apakah kalian dapat membedakan? Kenapa? Beda cara pakai tulisnya. Beda cara pakai tulisnya. Enggak juga. Beda cara pegang tulisnya. Beda. Bukan. Apa? Judul dan alur atau cerita. Oke. Udah. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu ya pelajarannya. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat ya. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Oke, anak-anak boleh istirahat ya. Saya Fitri Apriani Hakim dari calon guru penggerak Angkatan 10 Jakarta Utara dari SDN Rawabadak Selatan 01. Kali ini saya kembali melanjutkan untuk pasca observasi bersama Kakak Anggi. Beliau adalah guru kelas 5A yang sebelumnya sudah saya pasca observasi dan melakukan observasi di kelas ya Kakak Anggi. Benar Kakak Anggi? Benar Bu Fitri. Assalamualaikum Kakak Anggi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi? Bagaimana perasaan Kakak Anggi setelah menyelesaikan tadi sesi observasi tadi? Iya baik Bu Fitri. Saya sih merasa cukup puas ya, meskipun ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki ya secara keseluruhan. Anak-anak siswanya responsif dan aktif. Oh iya, Masya Allah. Iya sih tadi saya lihat seru banget. Terus menurut Kakak Anggi nih, aspek apa aja sih yang udah berjalan dengan baik dalam pembelajaran kali ini? Yang tadi Kakak Anggi laksanakan di kelas gitu? Baik, yang menurut saya nih ya, secara keseluruhan anak-anak itu aktif. Terus apalagi saat metode diskusi ya, diskusi kelompok ya, anak-anak pada antusias dalam pembelajaran dan banyak yang aktif dan berbicara. Selebihnya banyak yang berdiskusi dengan teman-temannya secara aktif. Oh iya, tadi juga Pit lihat ya, karena teman-teman metode yang Kakak Anggi buat itu pakai games ya Kakak Anggi? Iya, pakai games yang dimainkan secara berkelompok Bu Ipit. Nanti dia
berdiskusi. Nah, itu kan udah ada pop-up pertanyaannya. Nanti dia itu akan menjawab bersama-sama nih, apa nih yang akan ditulis di papan tulis. Nah, di papan masing-masing kelompoknya kan ada papan masing-masing disediakan gitu. Terus nanti dia berdiskusi saat pop up pertanyaannya, kita hanya bisa kasih waktu beberapa detik aja untuk mereka membaca dan berpikir kelompok. Terus dia akan berdiskusi bersama, lalu akan menuangkan jawabannya di papan yang mereka punya gitu. Oke, baiklah. Terus menurut Kakak Anggi sendiri, ada nggak sih bagian dari pembelajaran tadi yang kayaknya aku belum puas deh, kayak tadi harusnya bisa maksimal deh, kayaknya harus gini harus gitu nggak sih? Kakak Anggi ngerasanya ada nggak sih? Iya, di awal-awal pembelajaran saya sepertinya untuk pembelajarannya materinya itu saya terlalu cepat untuk menerangkannya. Namun masih ada anak-anak yang masih responsif dan masih ada yang kurang responsif. Cuman mereka karena satu kelompok, mereka masih bisa backup untuk teman-temannya itu. Oh gitu ya Kakak Anggi. Oh jadi karena tadi Kakak Anggi ngerasa pas awal ya pembelajaran kurang terlalu cepat gitu. Jadi anak ada yang oke tuning, ada yang masih kurang tuning gitu ya. Iya. Oke baik. Nah terus menurut Kakak Anggi respon dari selama belajar ini anak-anak tuh terlihat semangat gak sih? Atau kayaknya malas nih belajar bahasa, apalagi kan bahasa ya. Kayaknya cukup membosankan ya buat bagian anak gitu. Langsung saja jujur aja ya, membosankan ya. Iya benar. Kebanyakan tidur, males gini. Maka itu kita sebagai guru harus banyak-banyak berpikir kreatif ya. Dimana saya pernah nih ada metode quizzes ya kan. Gimana nih kan, kalau quizzes kan biasanya dimainkan hanya lewat handphone aja sendiri gitu. Oh ya, gimana kalau dimainkannya bersama-sama di dalam kelas gitu ya, tanpa menggunakan gadget. Jadi anak-anak tidak menggunakan gadget, tapi dia pop up di papan tulis dengan menggunakan InFocus ya. Nanti dia berkelompok itu saat ada pop up pertanyaannya, dia langsung membaca dan berdiskusi. Dia langsung kecepatannya juga diuji untuk anak-anak itu bisa nggak untuk berpikir cepat gitu. Nah terus juga kita kan membuat anak-anak berkolaborasi tuh. Ada yang pinter, ada yang kurang gitu, ada yang kurang paham gitu. Jadi itu anak-anak bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Oke, iya bener ya Kakak Anggi. Jadi saling nge-backup lah ya istilah. Iya. Nah, terus menurut Kakak Anggi, tujuan pelajaran yang tadi Kakak Anggi ya tentang apa sih tadi kita? Itu adalah tentang cerita, teks, fiksi, dan non-fiksi ya. Jadi anak-anak belajar mengenal apa sih non-fiksi itu gitu. Selain ada cerita, terus ada kisah rakyat gitu, ada cerita fabel dan seperti yang ada di tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Iya, terus kalau non fiksi itu apa aja ya, selain ada berita, dia pokoknya info-info yang konkret ya, yang tentang keilmuan, terus yang benar dinyatakannya gitu. Iya betul. Nah terus juga kita selain itu kita juga mendalami nih yang namanya cerita. Nah cerita itu ada unsur-unsurnya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, tapi kita masih ke dalam unsur intrinsiknya ya. Jadi ada judul, ada tema, ada alur, ada penokohan, terus ada sifat-sifatnya untuk karakternya sendiri gitu. Betul. Nah, menurut Kakak Anggi, dari yang tadi Kakak Anggi ceritakan kan, udah tercapai belum sih? Atau berapa persen lah gitu?
Kalau untuk udah tercapai, saya sih melihat dengan anak-anak antusias, terus anak-anak saling membackup dan saling mengerti satu sama lain ya, saling apa istilahnya kita nggak anak-anak tidak aktif hanya sendiri tapi bersama kelompok. Nah itu saya rasa sudah cukup ya. Kira-kira 80% anak-anak memahami apa yang saya ajarkan dan materi yang saya ajarkan gitu. Iya bener sih, kayak tadi aku lihat juga sih teman-teman pas anak kayaknya aktif banget, terus serunya itu pas ketika mereka menjawab secara berkelompok menggunakan kuisis. Lanjutnya ya Kak Anggi. Ya. Nah, strategi pengajaran atau strategi Kakak Anggi yang digunakan biar efektif untuk semua siswa termasuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu apa sih gitu? Terus kesulitannya Kakak Anggi itu apa gitu? Iya, saya yang balik lagi ke tadi ya, saya membuat anak-anak itu berkelompok ya untuk mendapatkan kolaborasi yang baik antar siswa ya. Terus untuk mendukung siswa yang kurang aktif atau yang kurang dalam pembelajaran. Jadi dia nggak cuma sendiri, jadi hanya temannya. Apa yang dia nggak bisa eh, tanyakan ke temennya boleh, karena mungkin kalau nanya ke guru ada yang malu, Iya terus ada betul. yang minder, kok saya nggak bisa ya gitu. Mungkin dia dengan berkelompok dia bisa menanyakannya itu dengan sesama siswa juga atau dengan kelompoknya sendiri gitu. Oke baiklah. Terus eh menurut Kakak Anggi gimana cara Kakak Anggi mengevaluasi atau gimana sih Kakak Anggi memanage kelas, tantangannya tuh apa gitu? Ya, memanage kelas ya. Kalau dilihat dari yang lainnya, apa banyak yang aktif ya, karena banyak 80% itu laki-laki semua. Jadi anak-anaknya memang aktif, terus emang banyak yang kita harus bimbing ya. Jadi nggak cuman saat ini aja, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman semua ya, berkonsultasi dengan teman sejawat untuk menanyakan gimana ya apa pembelajaran atau metode yang baru yang lebih seru gitu, karena banyak anak-anak yang lebih aktif ya daripada dia hanya menonton saja gitu. Dia harus banyak gerak seperti itu Bu Ipit. Jadi karena emang anak-anaknya banyak yang aktif. Oh gitu. Jadi tantangannya adalah mengalihkan aktifnya anak-anak ini ya karena Iya, menjadi 80% sesuatu yang lelaki ya. positif. Iya. Menjadi positif. Oke. Terus selanjutnya nih menurut Kakak Anggi ya, ada nggak sih hal yang harus Kakak Anggi ubah atau perbaiki atau kayaknya karena tadi kurang kayaknya aku mau perbaiki deh nanti kalau belajar akan berubah gitu. Iya. Untuk yang akan saya perbaiki kayaknya untuk materinya mungkin di awal akan saya buat untuk sedikit lebih lambat atau saya face to face untuk pertanyaannya gitu. Jadi nggak hanya secara berkelompok saja gitu. Mungkin saya akan bertanya cara apa yang belum paham gitu kayak gitu mungkin Oke, akan saya baik. perbanyak di lain waktu. Oke. Semangat ya Kanggi. Ya. Siap Bu Ipi. Kan sama-sama belajar, saya juga belajar ya kan. Terus menurut selanjutnya nih kalau kata Kak Anggi untuk memfasilitasi diskusi terus interaksi sama siswa dalam sesi belajar tuh Kak Anggi tuh ngelakuin apa sih? Untuk dalam eh bikin kelompok nih biar diskusi. Nah Kak Anggi tuh ngelakuin apa gitu biar eh lebih hidup gitu kelasnya atau anaknya lebih aktif gitu. Kalau itu kan kita buat untuk per kelompoknya itu per sebulan ya Bu. Jadi kita buat
itu secara acak ya, pakai spinner. Jadi setiap bulan kita acak, kita rolling tuh bangku untuk per kelompoknya, kan satu kelompok isinya 6 orang. Nah, nanti setiap bulan di tanggal 1 atau tanggal 2 itu kita main spinner Bu Ipit. Nanti kalau kapan-kapan datang lagi ke kelasnya Bu Anggi. Waduh. Setiap awal bulan kita spinner nih. Nah, kita jadi benar-benar anak kita benar-benar antusias. Siapa ya temennya sekarang ya? Siapa ya temennya ya? Gitu. Masih sama dia lagi nggak ya? Gitu. Jadi nggak ada yang namanya Bu, saya maunya hanya sama ini. Nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar itu rolling ya. Jadi apa yang mau cewek mau cowok ya tetap ya namanya spinner. Kalau udah diputer dan dia berhenti di situ, berarti itu kelompoknya dia gitu. Jadi nggak ada yang namanya pilih-pilih atau pilih kasih gitu ya. Siap. Nah, terus menurut Kakak Anggi nih terakhir, tapi kayaknya udah mencakup semua ya teman-teman pertanyaannya, kayak tadi tujuannya, terus apa hal yang menurut Kakak Anggi harus perbaiki, terus terima kasih juga Kakak Anggi sudah diizinkan masuk ke kelasnya. Iya, sama Bu Ipit. Terus yang terakhir nih, perasaan Kak Anggi. Ya. Setelah melakukan pembelajaran, wah didudukin lagi sama Bu Fitri, sama aku lagi kayak, tapi aku nggak ini kan, nggak ganggu konsentrasi kamu kan tadi kan? Enggak Bu Fitri ya. Perasaan kamu bagaimana tadi aku masuk ke kelas kamu? Alhamdulillah sih perasaannya senang ya. Kapan lagi ditengokin sama teman gitu kan, dengan cara belajar yang have fun gitu ya. Bahkan pembelajaran juga nih buat saya nih, banyak masukan-masukan dari Bu Ipit ya. Kalau kita harus memahami diri kita sendiri, memahami murid, dan juga memahami situasi dan kondisi sekarang gitu. Jadi kita banyak belajar nih kekurangan dari diri saya sendiri apa, kekurangan dalam pembelajarannya apa. Ntar next time dikasih arahan untuk perbaiki lah gitu. Mungkin dari sini saya juga belajar banyak nih dari Bu Ipit. Bisa aja teman-teman Kakak Anggi ya kan, bisa aja. Ntar abis ini ngopi kita gitu ya kan. Iya, jadi sama-sama belajar ya Kakak Anggi. Tadi Ipit juga belajar sih dari kelas Kakak Anggi bahwa ternyata kuisis itu bisa loh digunakan untuk bareng-bareng tanpa harus ada gadget. Apalagi kan kelas aku kelas rendah ya, nggak mungkin juga anak disuruh bawa gadget gitu kan ternyata. Terus banyak hal yang Ipit pelajarin kayak satu selain diskusi, terus pembawaan yang tenang, karena saya masih belajar dari Anggi tentang rasa tenang gitu. Kayaknya udah sekian aja. Oh, satu lagi tadi lupa. Tadi Kakak Anggi pakai medianya apa aja sih dalam pembelajaran biar teman-teman tahu juga. Saya menggunakan media yang pertama itu menggunakan aplikasi ya, aplikasi Quizzes untuk gamesnya sendiri. Nah, nanti dia pakai untuk itu di InFocus ya, nanti di papan tulis ada InFocusnya. Nah, terus anak-anak dikasih kayak papan gitu. Jadi dari kertas, nah di laminating, nah itu nanti tinggal ditulis nama kelompoknya gitu. Terus nanti sama anak-anak dikasih spidol ya, nah sama tisu untuk menghapus ya. Jadi papan itu nggak digunakan hanya untuk satu kali, tapi setiap pembelajaran yang ada kuisisnya gitu. Jadi next time ada kita ada games lagi, kita bisa pakai itu lagi karena cuma bisa dihapus ya. Gitu. Tuh teman-teman. Pokoknya kelas Kakak Anggi seru banget deh. Terima kasih ya Kakak Anggi sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya. Terus udah diizinin Ipitnya masuk ke kelas belajar dari Kakak Anggi. Iya. Sehat-sehat ya Kakak Anggi. Iya, siap Bu Ipit. Terima kasih Bu Ipit. Sama-sama. Nah, cukup sekian ya teman-teman
wawancara, bukan wawancara ya, ngobrol pasca observasi kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.